Assalamualaikum warga seluruh Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD harus bermanfaat bagi masyarakat. Penjabat Sekda Banten Virgoyanti menekankan kepada seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD di Provinsi Banten agar memberikan manfaat kepada masyarakat. BUMD juga harus bekerja profesional agar mampu memberikan keuntungan. Hal itu diungkapkan Virgoyanti saat menghadiri acara HUT ke-9 BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Provinsi Banten yang diselenggarakan di kantor Jamkrida Kota Serang pada Selasa 26 September 2023. Menurut Virgoyanti, salah satu tujuan Pemprov Banten mendirikan BUMD Jamkrida ini di samping bisa memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat dalam hal penjaminan kredit serta kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Sebagai pembina BUMD dan PSPT, lanjut Virgoyanti, tentu besar harapan agar PT Jamkrida bisa terus berkembang. Apalagi pemerintah Provinsi Banten juga mempunyai target pendapatan. Selain itu, tambah Virgoyanti, PT Jamkrida juga harus bisa bersinergi dengan BUMD lainnya, seperti Bank Banten maupun Bank Perekonomian Rakyat atau BPR untuk tingkat kabupaten dan kota. Hal tersebut harus diutamakan sebelum melakukan kerjasama dengan pihak lain. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar ajak ojol jaga stabilitas daerah di tahun politik. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menghadiri Jambore Ojek Online atau Ojol ketiga Serang Bersatu yang dilaksanakan di Alun-Alun Barat Kota Serang, Minggu 24 September 2023. Kepada para driver ojol, Al-Mukhtabar mengajak untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah, terlebih saat ini sudah memasuki tahun politik. Menurut Al-Mukhtabar, para driver ojol bisa berperan aktif dalam program pemerintah yang merupakan mandatori dari pemerintah pusat. Saat ini pemerintah Provinsi Banten sedang fokus dalam pengentasan angka stunting, kemiskinan ekstrim, serta penekanan angka inflasi. Dengan bersama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama, berbagai persoalan di atas akan dapat mudah diselesaikan. Pemerintah dengan kewenangannya bisa mengeluarkan regulasi, masyarakat dan stakeholder lainnya bisa berperan dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar lantik PJ Bupati Tangerang. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas seizin Presiden Jokowi melantik penjabat Bupati Tangerang Andi Oni Prihartono menggantikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang masa tugasnya habis pada tanggal 21 September 2023. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100213-3724 Tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Tangerang Provinsi Banten. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang sebelumnya atas capaian kinerja yang luar biasa. Menurutnya, banyak sekali prestasi yang telah dicapai. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar turun tangan langsung untuk salurkan air bersih kepada masyarakat. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar memantau penyaluran bantuan 6 tangki kapasitas 30.000 liter air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan 2.000 kepala keluarga. Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten siap menyalurkan permintaan bantuan air bersih atas pengajuan warga masyarakat yang ditandatangani kepala desa atau camat setempat. Karena keadaan atau satu kondisi kemarau, masyarakat Desa Pandaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang membutuhkan bantuan air bersih. Pemerintah Provinsi Banten pun menyalurkan 6 tangki air bersih. Mudah-mudahan ini meringankan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Demikian diungkapkan Al-Mukhtabar pada Senin 25 September 2023. Al-Mukhtabar mengaku bahagia dan senang atas sambutan masyarakat yang ceria dan bahagia atas bantuan air bersih yang disalurkan. Penyaluran air bersih juga menjadi bagian dari pencegahan dan penanganan stunting. Air bersih menjadi kebutuhan pokok kegiatan sehari-hari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat turut menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak. Seperti dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana, sejak awal Agustus 2023, pihaknya sudah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Hingga saat ini sekitar 500.000 liter air bersih sudah disalurkan kepada masyarakat. Pemprov Banten minta masukan industri dan dunia usaha. Pemerintah Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Provinsi Banten tahun 2025 sampai 2045 dengan kalangan industri dan dunia usaha. Kegiatan yang melibatkan para pengusaha dan pengelola industri di Provinsi Banten dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten KP3B, Curug Kota Serang pada Kamis 21 September 2023.
Rancangan awal RPJPD Provinsi Banten 2025 sampai 2045 ini merupakan tindak lanjut dari amanah Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dari RPJPD ini. Karena generasi muda nantilah yang akan memandu peta jalan pemerintah ke depan. Dikatakan Al-Muktabar, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan tantangan semua pihak. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM itu menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan. Hingga tahun 2025, dependensi rasio Provinsi Banten sebesar 52,83, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 52 sampai 53 orang tidak produktif. Pemprov Banten hadirkan layanan untuk masyarakat pada HUT ke-55 Kadin Indonesia. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten menjalin kolaborasi agenda pembangunan pada hari ulang tahun ke-55 Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Pada kegiatan yang digelar di alun-alun barat Kota Serang Minggu 24 September 2023 itu, pemerintah Provinsi Banten menghadirkan pelayanan langsung ke masyarakat yang hadir di lokasi acara. Adapun pelayanan yang diberikan diantaranya adalah penyerahan bantuan untuk penurunan stunting dan gizi buruk, pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, serta dukungan kepada usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Masih menurut Al-Muktabar, dalam kegiatan ini banyak pihak berkolaborasi bangun kebersamaan dengan masyarakat. Beberapa perusahaan turut menyalurkan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pada bazar yang digelar, khususnya gerakan pangan murah, Al-Muktabar mengaku sempat memantau barang-barang yang ditawarkan, mulai dari bawang merah, cabai merah, hingga produk UMKM yang dipasarkan merupakan produk dari Provinsi Banten. Nah, warga seluruh Banten, demikian Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Assalamualaikum.